Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Malam hari ini, malam yang kesekian kalinya di malam Ramadan ini, kita bertamu ke rumahnya Pok Ipih dan Pok Reni. Sesuai yang sudah Anda lihat di channel kita, apa yang sudah terjadi, kita nggak mau cerita, mungkin Anda semua sudah tahu dan netizen semua benar ya. Kita akan tanya-tanya tentang kehidupan masa lalu Pok Ipih sama Pok Reni, karena kita juga perlu tahu dan banyak netizen yang ingin tahu seperti apa sih kehidupannya Pok Reni sama Pok Ipih itu. Makanya kita tanya-tanya sahabat, seperti apa, karena saya dengar orang tua beliau ini saudagar atau pedagang kaya. Kita tanya seperti apa kisahnya waktu itu ya. Sebelum kita bahas tentang kehidupannya Pok Ipih dan Pok Reni, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga dikuatkan, semoga diselamatkan dengan bulan berkah ini, bulan yang suci ini, kita dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat, sebelum kita mulai, ayo kita bersolawat agar kita dapat berkah, dapat syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azhili dhalimin bidhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azhili dhalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat, tetap bersolawat. Salawat asikir ini maha banyak, luar biasa sahabat, untuk menghindarkan dari orang-orang yang dolim, makhluk-makhluk yang dolim, sengaja maupun nggak sengaja yang dolim kita. Yang penting istiqomah sahabat. Dan saya pribadi mengingatkan ya, khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada sahabat-sahabat semuanya, tingkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajatlah, minta keselamatan dunia akhirat, insya Allah akan diampuni dosa-dosanya. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita harus ingat sadar apa tujuan hidup kita di dunia ini tidak lain adalah, yaitu tujuan hidup kita di dunia ini adalah setelah mati. Karena apapun yang kita perbuat di dunia ini, baik dan buruknya akan dipertanggungjawabkan sahabat. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini, ayolah kita berpacu untuk beribadah, terus bertakwa kepada Allah, minta ampunan, menebar kebaikan. Karena pada akhirnya ajaran Rasulullah ialah hidup damai, selalu menuai kebaikan, menuai kesabaran, dan terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat, kita langsung tanya tentang Pok Ipih dan Pok Reni. Alhamdulillah Pok Reni sekarang udah sembuh ya, udah sehat walafiat seperti yang Anda lihat. Kita penasaran dan ada banyak netizen yang bertanya, kehidupannya seperti apa sih Pok Ipih dan Pok Reni itu kok sampai segitunya gitu ya, ingin sesuatu yang wah atau seperti apa. Makanya kita kalau tidak tahu, kita nggak bisa sahabat menjudge seseorangnya, karena kita pada dasarnya manusia itu tidak ada yang sempurna, semuanya punya masa lalu, semuanya punya cerita. Tapi alhamdulillah sekarang Pok Reni ini sudah
tobatan nasuha insya Allah seperti itu ya. Doakan sahabat Pak Erni itu terus istiqomah, terus belajar untuk beriman, belajar untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti apapun kesalahan-kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Erni sudah baikan ya? Alhamdulillah ya. Gimana ya, dirasa sudah sehat, benar-benar sehat ya? Alhamdulillah. Kok Ipe gimana? Udah senang ya? Senang banget. Senang banget ya. Udah adik saya udah sembuh ya, udah sehat kembali seperti semula ya. Ya. Jadi udah nggak jadi beban lagi buat saya, pikiran terus, udah nggak bingung lagi. Ya mudah-mudahan kedepannya adik saya bisa menjalani hari-harinya dengan ikhlas. Amin, ya. amin, amin, amin. Mudah-mudahan ya kedepannya dia juga ada jodohnya ya yang mau terima dia apa adanya. Amin, 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 amin. Amin. Gini Teh, ini banyak sahabat-sahabat kita yang tanya, karena setiap statementnya Teh Erni itu kan banyak disorot netizen. Biasalah netizen mah benar, apapun kadang-kadang menjustis, belum final aja sudah menjustis, itu udah lumrah. Tentang kehidupan KIP dan Teh Erni itu dulunya seperti apa? Dengar-dengar katanya orang tua Pak Ipe sama Pak Erni ini berdagang kaya raya dalam satu wilayah. Itu memang benar? Iya benar. Orang tua kami memang dulunya dibilang orang memang kehidupannya memang orang kaya ya. Iya. Orang tua kami dia sebagai pedagang beras dia. Gitu ya. Punya channel di mana-mana, punya inilah ya banyak. Ya terus mungkin pertamanya ibu kami mendahului ayah kami ya. Iya. Setelah selang tidak lama mungkin makin berkurang, bapak kami lah terus menyusul. Jadi tinggal kami berdua. Mungkin beda kali ya kehidupan kami setelah tidak ada orang tua. Iya. Artinya dulu sewaktu ada orang tua, masih orang tua ada, itu hidup empok berdua kan luar biasa ya. Atau tidak sama seperti teman-temannya, apapun minta apa ada, maksudnya manja mungkin ya, segala sesuatu dibutuhin lah kebutuhannya. Bahkan dengar-dengar dari statementnya Mbak Erni waktu itu, saya malu karena saya ingin seperti dulu. Artinya dulu tuh lebih nyaman, lebih enak hidupnya. Tapi setelah kematian atau orang tuanya nggak ada, ini berarti aset itu kan ke pok berdua nih. Itu gimana itu ceritanya? Saya masih mencoba untuk mengelola ya. Iya. Dengan anak buah ayah saya. Ya mungkin dengan kehidupan adik saya yang mungkin sudah terbiasa dicukupi sama orang tua, Manja. beli ini beli itu ya manja. Mungkin ya karena itu jadi lama kelamaan mungkin menyusut. Iya. Semakin dewasa adik saya kan semakin tuntutannya semakin besar juga. Akhirnya lama kelamaan disitulah kami jadi bangkrut. Akhirnya saya bekerja di perusahaan kecil lah. Dan saya juga tidak bisa mencukupi kebutuhan adik saya. Dan saya juga tanpa sepengetahuan adik saya, dia terus kerja. Mungkin terus dia jarang pulang, alasannya lembur gitu. Asal dia mau minta, kok beliin adik ini, saya bilang ntar besok ya dek ya, kalau empau udah punya duit, udah gajian. Saya selalu alasannya seperti itu. Karena mungkin dengan terbiasa kehidupan dia yang serba selalu dicukupin, dia mungkin ngebrontak dalam hati. Mungkin seperti itu, mendingan saya mau kerja sendiri. Nah setelah dia bekerja 1 bulan mungkin ya, 1 bulan dia biasa pulang rutin pulang. Tapi setelah itu dia pernah tidak pulang itu, saya tanya, dek kok adek nggak pulang sih, pulangnya larut.
iya kok agak lembur, katanya seperti itu. Oh ya udah nggak apa-apa gitu kata saya aja. Saya jawab seperti itu aja. Yang penting adik hati-hati, hanya itu. Jadi poinnya pada dasarnya ya manusiawi ya, karena dari awal sudah itu enak, tiba-tiba kondisionalnya nggak seperti dulu, mungkin ya berontak ya, karena di situ ada kenyamanan, akhirnya keluar dari zona nyaman. Bisa jadi angan-angan atau pikiran itu ada kemauan yang ingin seperti dulu lagi. Semua ya memang pada dasarnya semua manusia mungkin nggak mau lah hidup nggak enak ya, dari enak nggak enak, mungkin maunya kok Erni ini maunya ya mengulang waktu-waktu yang lalu, waktu itu ya, cuman mungkin ada rasa kesulitan atau apa, dan mungkin ekonominya juga tidak sama, akhirnya ada sesuatu yang mungkin menyebabkan Mbak Erni itu sampai sakit seperti itu. Itu awalnya gimana? Kok bisa sampai sering nggak pulang? Itu karena pengaruh teman atau memang kamu sendiri? Dari teman ya? Teman mengajak jalan, mengajak kemana-mana. Temen biasanya cuma suka main biasa. Nggak ke tempat biasa, main ke tempat hiburan, nongkrong paling di kafe. Akhirnya terikut alurnya ya, lingkungannya nggak sehat ya. Iya. Tapi kok itu nggak tahu ya kalau Teh Erni itu keluar ngelayap atau mainan itu nggak tahu ya, taunya kerja. Iya, setahu saya hanya kalau keluar rumah hanya kerja. Karena adik saya ini sosok anak yang penurut, yang cenderung dia lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, seperti itu. Tapi setelah dia jarang pulang, selalu saya tanya, jawabnya lembur po, gitu, lembur po, seperti itu aja. Saya juga nggak tahu beneran lembur atau kemana. Saya nggak pernah punya pikiran bahwa adik saya itu macam-macam di luar. Saya nggak pernah berpikiran seperti itu, karena saya percaya adik saya ini memang sosok anak yang benar-benar baik di mata saya. Ya mungkin kalau kita simpulkan Pak Erni coba, mungkin di samping nggak terima dengan perubahan hidupnya, dia sebenarnya mungkin ingin berusaha bangkit gitu. Tapi mungkin karena pergaulan bisa jadi salah jalan. Kita kan nggak bisa menghakimi seseorang itu tanpa tahu latar belakang ceritanya. Jadi sahabat-sahabat, ini pelajaran berharga yang wajib kita petik ya, karena harta itu kalau tidak ada manfaatnya tidak sia-sia kita menjaga harta itu. Harta banyak tidak bermanfaat untuk bekal dunia akhirat juga sia-sia. Lebih baik harta sedikit tapi bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat, insya Allah itu pun akan berkah. Tapi inilah pelajaran atau contoh buat kita semua yang di luaran sana, terutama bagi saya pribadi. Harta itu bukan segalanya, sahabat. Memang tidak dipungkiri sekarang itu segalanya tentang uang, harus dengan uang. Tapi saat kita benar-benar bisa memanfaatkan apa yang kita dapat dan banyak bersyukur apapun yang kita dapatkan, insya Allah keberkahan itu ada, dan kita nggak akan sampai terjerumus dalam pikiran-pikiran yang sesat atau kemauan-kemauan yang tidak masuk akal. Jadi ini contoh keadaan, contoh yang kita semua tahu
bahwa penyesalan itu pasti di akhir. Seperti yang diceritakan Pak Ipe dan Pak Erni ini, karena terlalu menuruti kehendak, tidak mau mengkondisikan apa yang sudah diwariskan oleh orang tua, dan tidak mau memanfaatkan untuk kebaikan rezeki yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti ini, dari niat yang baik bisa jadi keadaan yang buruk. Itulah sahabat, dunia hitam belum tentu hitam, putih belum tentu dia putih selamanya. Hitam bisa jadi putih, putih bisa jadi hitam. Dari yang kelihatan baik-baik saja bisa jadi tidak baik. Dari yang tidak baik bisa jadi dia lebih baik. Oke sahabat, semoga pelajaran ini atau cerita yang sudah sampai ke Anda tentang Po Ipe, tentang Po Erni, tentang masa lalu keluarganya yang notabene keluarga kaya raya, ternyata akhirnya seperti ini. Oke sahabat, silakan ambil hikmahnya. Tidak bermaksud untuk menggurui Anda semuanya. Kita sama-sama belajar sahabat. Biar apapun yang kita dapatkan, kita harus tetap punya rasa syukur, dan lebih baik lagi manfaat untuk orang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.